Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Aulia, Gila, Indah, Fani, dan Lola akan menjelaskan tentang the Triarchic Theory of Successful Intelligence. Perkenalkan, nama saya Kila Zana Cantika dengan 3 digit NIM terakhir 017. Di sini saya akan menjelaskan apa itu the Triarchic Theory of Successful Intelligence. Jadi, teori triarki sebagai pendekatan sistem di mana banyak aspek kecerdasan yang berbeda saling terkait satu sama lain untuk memahami bagaimana sih intelijen berfungsi sebagai suatu sistem. Nah, teori ini menjelaskan secara integratif hubungan antara kecerdasan dan dunia internal, individu atau mekanisme mental yang mendasari perilaku mental. Lalu pengalaman atau peran mediasi perjalanan individu melalui kehidupan antara dunia internal dan eksternalnya, serta dunia luar individu atau penggunaan mekanisme mental dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai intelijen yang sesuai dengan lingkungan. Nah, teori ini dibagi menjadi 3 subteori yang akan mencerminkan kemampuan dan kecerdasan yang akan dijelaskan di slide berikutnya, yaitu subteori kontekstual melibatkan cara beradaptasi individu terhadap lingkungan, pemilihan lingkungan yang optimal dan baik untuk diri sendiri, dan membentuk lingkungan agar sesuai dengan keterampilan, minat, ataupun nilainya. Lalu subteori pengalaman menyatakan bahwa perilaku yang intelijen menurut konteksnya tidak selalu intelijen menurut pengalamannya. Nah, ini nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Kemudian ada subteori komponen yang dibagi menjadi 3 komponen, yaitu metakomponen, meliputi memantau, mengontrol, dan mengevaluasi suatu hal sehingga dapat membuat keputusan dan membuat rencana. Lalu performance components memecahkan masalah sesuai dengan rencana yang dibuat oleh metakomponents. Dan yang ketiga ada knowledge acquisition components, itu dibagi menjadi 3, selective encoding, selective combination, and selective comparison, yang pada intinya adalah penyaringan dan penerimaan informasi baru. Baik, akan saya lanjutkan penjelasannya. Saya Rifani Salsabila Gusdiansyah dengan 3 digit NIM terakhir 027. Nah, dalam teori triarkik ini, Sternberg membagi kecerdasan menjadi 3, yang masing-masing kecerdasan ini memiliki kesesuaian dengan subteori yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, kecerdasan yang pertama adalah kecerdasan analitikal yang sesuai dengan subteori komponensial. Yang kedua ada kecerdasan kreatif yang sesuai dengan subteori pengalaman. Dan yang ketiga ada kecerdasan praktis yang sesuai dengan subteori pengalaman. Nah, jika seseorang mampu menyeimbangkan ketiga kecerdasan ini dalam dirinya, maka kondisi itulah yang disebut dengan successful intelligence. Baik, kita masuk ke kecerdasan yang pertama, yaitu kecerdasan analitik atau analytical intelligence. Kecerdasan ini merupakan kecerdasan untuk menganalisis dan menilai pilihan-pilihan dalam hidupnya. Hal ini termasuk kemampuan mengenal pasti masalah, mendefinisikan jenis masalah, memilih strategi untuk menyelesaikan masalah, dan juga hingga memantau proses dari penyelesaian masalah tersebut. Nah, intelijensi ini lebih menekankan pada struktur dan mekanismenya. Sebagai contoh adalah proses siswa dalam menyelesaikan soal matematika. Perkenalkan, nama saya Lola Dwinata dengan 3 digit NIM terakhir 029. Di sini saya akan menjelaskan tentang intelijensi kreatif atau experiential creative intelligence. Kecerdasan kreatif adalah kecerdasan yang mengukur kemampuan seseorang dalam mengatasi sebuah masalah dalam situasi baru. Kecerdasan kreatif ditandai dengan munculnya sebuah ide. Dalam kecerdasan kreatif, individu membutuhkan solusi yang imajinatif dan solutif dari masalah yang ia hadapi, serta beberapa komponen seperti sumber daya yang meliputi kognitif atau berpikir secara divergen dan konvergen, kepribadian, motivasi, dan lingkungan. Selain itu, dibutuhkan sebuah dorongan untuk membantu anak-anak percaya pada kemampuan kognitif yang ia miliki. Contoh dari kecerdasan kreatif adalah seorang individu diberi tugas untuk membuat kerajinan dari botol plastik. Maka dengan ide-ide kreatifnya, ia mengubah botol plastik tersebut menjadi sebuah tas. Halo, saya Indah Permatasari Cahaya Putri dengan 3 digit NIM terakhir 022. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai inteligensi praktis atau practical intelligence.
Inteligensi praktis adalah kecerdasan yang melibatkan kemampuan menerapkan pengetahuan serta keterampilan secara efektif untuk mengelola dan merespon berbagai persoalan hidup atau permasalahan hidup dan situasi sosial sehari-hari yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Inteligensi ini juga bisa berarti kemampuan untuk dapat mengatasi sesuatu yang sulit dalam pekerjaan yang berlangsung secara cepat dan tepat. Inteligensi ini menunjukkan adanya keseimbangan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang ada, membentuk lingkungan yang baru, dan menyeleksi atau memilih lingkungan yang berbeda. Contoh dari inteligensi praktis adalah individu yang melakukan permainan teka-teki, ular tangga, atau permainan yang menggunakan peraturan. Individu ini akan memperoleh berbagai macam pengalaman secara psikis seperti kemampuan kecerdasan praktis, yaitu memutuskan masalah secara cepat dan tepat, mampu mengelola rasa emosi dan rasa cemas, mampu menumbuhkan rasa percaya diri, menumbuhkan semangat atau motivasi diri yang tinggi, melatih rasa perhatian, dan menumbuhkan minat belajar yang tinggi. Jadi, secara singkatnya, inteligensi praktis adalah kemampuan seorang individu untuk beradaptasi dengan lingkungannya dengan cara mengatasi persoalan atau permasalahan yang ada secara cepat dan tepat. Perkenalkan, nama aku Aulia Widhi Mahesti dengan 3 digit NIM terakhir 011. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan tentang kekurangan dan kelebihan dari The Triarchic Theory of Successful Intelligence. Nah, disclaimer dulu teman-teman bahwa teori ini termasuk dalam S factor di mana dia menjelaskan tentang lebih detail daripada G factor mengenai nilai dari suatu intelligence. Nah, kelebihannya yang pertama yaitu memotivasi seseorang memusatkan kemampuan pada keunggulannya dan upgrading serta meminimalisir kesalahan. Kemudian yang kedua, ada menggunakan kemampuan yang terintegrasi untuk mencapai kesuksesan dalam hidup sesuai dengan definisi personal dan konteks social culture. Selanjutnya yang ketiga yaitu cepat beradaptasi, membentuk dan memilih lingkungan. Nah, karena dia sifatnya lebih spesifik karena S factor, maka dia dapat cepat untuk mengetahui kira-kira dia unggul di mana, sehingga dapat lebih cepat untuk memotivasi seseorang memusatkan kemampuannya pada keunggulannya untuk melakukan upgrading. Kemudian dia juga lebih terakselerasi dalam mencapai kesuksesan karena dia sudah tahu kekurangan dan kelebihannya, serta dia cepat beradaptasi dengan lingkungannya serta memilih kelompok yang cocok dengan kepribadiannya serta keunggulannya. Selanjutnya di sini ada kekurangannya, yakni skor tes intelijensi hanya merupakan indikator satu aspek dari keterampilan intelektual. Dan yang kedua, hanya sesuai untuk pelajar-pelajar yang cerdas atau gifted student karena hanya mengukur aspek-aspek yang kemampuan memori dan analisa, sedangkan anak dengan kelebihan pada keterampilan yang lain perlu diberi kesempatan menunjukkan kemampuan tersebut. Karena kita ketahui bahwa di sini cuma mengakui 3 jenis intelijensi, yaitu praktik, analisis, dan kreatif, maka intelijensi yang lainnya yang berjumlah 5 itu masih dipertanyakan keberadaannya, sehingga perlu tindakan lebih lanjut. Nah, di sini teman-teman dapat mengakses sumbernya. Ada 3 yang aku cantumkan di sini. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian penjelasan dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.